Bab 1149, sama sekali. Yu Sangrong terhenti. Semua murid Lu Zhou menarik napas dalam-dalam, bertanya-tanya apakah hati Yu Sangrong akan disalahgunakan tanpa ampun. Apakah kamu tahu mengapa kamu kalah? Lu Zhou bertanya. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Lu Zhou berjalan berkeliling sambil berkata, teknik pedang Guiyuan bagus, tidak salah untuk membudidayakannya. Namun, itu terlalu konservatif dan mungkin membatasi Anda. Yu Sangrong mengangkat kepalanya, sedikit terkejut. Lu Zhou terus berkata, akulah yang mengajarimu teknik pedang Guiyuan. Oleh karena itu, semua gerakan Anda sesuai dengan harapan saya. Jika Anda tidak kalah, lalu siapa yang akan kalah? Petik 2. Semua orang mengangguk. Yu Sangrong mengerti maksud tuannya juga. Faktanya, siapapun akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Dia tahu tidak ada yang lebih akrab dengan teknik pedang Guiyuan selain tuannya. Bahkan sebelum dia menghunus pedangnya, tuannya sudah mengetahui niatnya. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia lebih suka berdebat dengan kakak senior sulungnya daripada tuannya karena dia memahami peringatan surga gelap besar kakak senior-seniornya. Itu akan adil karena dia dan kakak senior sulungnya saling memahami. Yu Sangrong, kata Lu Zhou. Iya tuan. Coba dan ciptakan teknikmu sendiri dengan pencapaianmu di jalur pedang. Buat sendiri. Yu Sangrong tampak tercerahkan oleh kata-kata ini. Terima kasih atas bimbinganmu, tuan. Kata-kata Lu Zhou seperti obat untuk hati Yu Sangrong, menyebabkan tubuhnya berdebar-debar. Pada saat ini, Yu Zhenghai berjalan mendekat, menghela nafas dalam hati. Dia merasa bahwa kakak junior kedua benar-benar menyedihkan. Kakak senior kedua tidak hanya dipukuli sampai keadaan seperti itu, tetapi dia bahkan harus memaksakan senyum di wajahnya. Yu Zhenghai berkata, saudara muda kedua, apakah kamu baik-baik saja? Tuan melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Yu Sangrong menjawab, kakak senior sulung, kamu terlalu khawatir. Dia yang menderita kekalahan di jalur pedang memiliki ruang untuk perbaikan. Jika seseorang buta terhadap perbaikan demi apa yang disebut martabat dan kebanggaan, maka ia bodoh. Yu Zhenghai. Petik 2, petik 2. Setelah mengatakan itu, Yu Sangrong berbalik. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke juniornya dan bertanya, apakah kalian semua mengerti? Iya, semuanya mengangguk berulang kali. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Yu Sangrong mengangguk puas dan berjalan ke samping. Lu Zhou terus berpegangan pada tongkat kayu itu. Meng Changdong mengamati ekspresi dan tindakan Lu Zhou sebelum dia berlari keluar dan menyiapkan setumpuk tongkat kayu. Kemudian, dia dengan hormat menyerahkan satu kepada Yu Zhenghai. Yu Zhenghai berkata, aku tidak membutuhkannya. Tuan, saya menggunakan telapak tangan saya sebagai pedang. Petik 2. Lu Zhou mengangguk setuju. Oke, begitu kata-kata Lu Zhou jatuh, Yu Zhenghai bergegas mendekat. Dia meluncurkan Great Dark Heavenly Palm. Ketika segel telapak tangan muncul, itu langsung jatuh. Lu Zhou menghindar ke samping. Pada saat yang sama, pedang energi seperti bintang melesat ke tanah. Sebelumnya, Yu Zhenghai telah melihat bagaimana Yu Sangrong menderita kerugian karena menggunakan teknik yang akrab dengan tuannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan jurus baru dari teknik pedangnya. Sayangnya, begitu pedang energi muncul, Lu Zhou melompat dan menangkis semua pedang energi. Kemudian, dia menekan busa tangannya. Teknik telapak tangan. Mata Yu Zhenghai melebar. Dia berpikir dalam hati, Tuan, Anda curang. Saya pikir kami sepakat untuk berdebat menggunakan teknik pedang. Segel telapak tangan itu sangat besar. Tidak peduli seberapa luas arena itu, akan sulit baginya untuk menahan serangan telapak tangan dari pembudidaya berputar 1000 alam. Banyak dari mereka bertanya-tanya apakah segel palem yang megah itu akan meruntuhkan istana kerajaan. Sementara Yu Zhenghai masih linglung, segel telapak tangan tiba-tiba melintas dan berubah menjadi langit yang penuh dengan pedang energi. Kemudian, mereka berputar seperti kincir angin dan turun. Cahaya bintang surga gelap. Yu Zhenghai sedikit bingung. Yu Zhenghai melambaikan tangannya, mencoba menghilangkan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya menghujani dirinya. Bang, bang, bang. Sesi sparring Yu Zhenghai dengan Lu Zhou jauh lebih intens dibandingkan sesi sparring Yu Sangrong dengan Lu Zhou. Yu Zhenghai awalnya terbuka dan tidak terkendali sehingga dia tidak menggunakan gerakan yang rumit. Dia mengangkat tangannya sebelum pedang energi melesat ke segala arah. Semua orang mundur. Bang, bang, bang. Pedang energi Yu Zhenghai dan tangannya, yang ia gunakan sebagai pedangnya, tampaknya telah berhasil memblokir cahaya bintang langit gelap, menyebabkan pedang energi itu jatuh.
Dia tidak bisa membantu tetapi bersukacita dalam hati. Karena aku berhasil memblokir Dark Heaven Starlight milik Master, aku pasti lebih kuat dari kakak junior kedua, kan? Yu Zhenghai tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah penonton dan tersenyum penuh kemenangan. Suara Lu Zhou berdering di udara pada saat ini. Kamu terlalu mudah terganggu. Dark Heaven Starlight yang akan menyentuh tanah tiba-tiba melesat ke arah Yu Zhenghai pada saat ini. Seluruh arena hanya dipenuhi dengan pedang energi dan bayangannya saat ini. Kakak senior sulung, kamu bisa melakukannya. Teriak Yuaner kecil. Terlepas dari kata-katanya, dia segera mengangkat tangannya untuk menutupi matanya dan menyaksikan pertempuran dari antara jari-jarinya. Kedua sosok itu bertarung dengan sengit. Adegan yang akrab. Sekitar 15 menit kemudian, segel energi akhirnya menghilang. Keduanya berpisah, satu di kiri dan satu di kanan. Semua orang buru-buru menggosok mata mereka dan menatap Yu Zhenghai. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan keadaan Yu Zhenghai saat ini, sengsara. Jubah panjang Yu Zhenghai lebih mirip sepotong besar kain sobek daripada jubah. Bahkan sepatu botnya pun tidak luput. Potongan-potongan kain yang robek berkibar tertiup angin dengan menyedihkan. Tetua, kakak senior, maafkan aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Su Honggong berjuang untuk mengatakannya sambil memegangi perutnya sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Yu Zhenghai berbalik dan menatap Su Honggong. Tawa Su Honggong tiba-tiba berhenti, dan dia segera menundukkan kepalanya. Tak perlu dikatakan, Lu Zhou benar-benar tidak terluka. Yu Zhenghai sekarang memiliki basis kultivasi 4 bagan, yang tidak sedalam Yu Sangrong. Oleh karena itu, serangan Lu Zhou yang hampir membuatnya menjadi bubur tampak lebih kejam. Meskipun Great Dark Heaven Memorial sangat langsung, itu bukan tanpa detail, kata Lu Zhou. Terima kasih atas saranmu, Tuan. Yu Zhenghai melirik Yu Sangrong dari sudut matanya. Ada senyum yang jelas di wajah kakak kedua juniornya. Pencapaianmu di Great Dark Heaven Memorial cukup mendalam. Ini hampir sama dengan Old Second. Mulai sekarang, jangan biarkan Great Dark Heaven Memorial menahanmu, kata Lu Zhou. Meskipun Yu Zhenghai benar-benar dikalahkan, dia sangat gembira dan sangat terdorong oleh kata-kata ini. Dia membungkuk hormat. Dipahami. Pada saat ini, Lu Zhou melihat kata-kata, Paragon Abadi, dan Mentor, bersinar di panel sistem. Ini menunjukkan bahwa meskipun Yu Zhenghai telah menyelesaikan masa magangnya, dia masih bisa terus mengajar Yu Zhenghai. Satu-satunya hal adalah dia tidak bisa lagi mendapatkan poin prestasi dari Yu Zhenghai. Murid-murid Lu Zhou baru saja menghela nafas lega ketika Lu Zhou berkata, karena semua orang ada di sini, saya akan adil dan membimbing kalian semua. Anda bisa menyerang sama sekali. Petik 2. Su Honggong, Ming Shiyin, Yuaner kecil, dan Keong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Menguasai. Kami hanya datang untuk menonton pertunjukan. Apa yang kamu tunggu? Lu Zhou melemparkan tongkat kayu itu ke atas. Tongkat kayu terbang di udara sebelum jutaan segel energi muncul, menutupi seluruh arena. 4 tetua Evil Sky Pavilion, utusan kiri dan kanan, dan penjaga tertegun, terpaku di tempat mereka. Segera setelah itu, ratapan, jeritan, permohonan belas kasihan terdengar dari arena, mereka bertahan selama 1 jam. Ketika hampir selesai, Pan Litian berkata sambil tersenyum, itu berjalan lebih lancar dari yang saya harapkan. Pavilion Master tampaknya dalam suasana hati yang baik juga. Penjaga, utusan, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta bimbingan Master Pavilion. Saudara Yan, saya punya sesuatu untuk diperhatikan. Selamat tinggal, kata Luli sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Yan Zhenluo menangkupkan tinjunya pada Pan Litian dan berkata, saya pikir saya juga memiliki sesuatu untuk diperhatikan. Sampai jumpa lagi. Pan Litian. Petik 2, petik 2. Ketika 3 tetua lainnya berbalik, Luli dan Yan Zhenluo tidak terlihat. Ketika para murid dari Evil Sky Pavilion meninggalkan arena pelatihan, mereka semua kembali ke kamar masing-masing dengan memar di wajah dan tubuh mereka. Pada malam hari, di Balai Pelestarian, setelah menghabiskan waktu mengajar murid-muridnya, Lu Zhou secara alami teringat pada murid ketiganya, Duan Museng. Tidak dapat dihindari baginya untuk khawatir karena dia tidak tahu apa-apa sampai sekarang. Oleh karena itu, dia duduk bersila segera setelah dia kembali ke aula dan diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan. Kali ini, dia melihat sebuah pulau di tengah danau yang luas. Lu sedang duduk di depan Duan Museng dan menatapnya. Itu membuka mulutnya dan meludahkan awan kabut putih yang menyelimuti Duan Museng. Setelah itu,
Gambar tiba-tiba terputus. Hah? Apa yang sedang terjadi? Lu Zhou membuka antarmuka sistem untuk melihatnya. Pemberitahuan terus berkedip di bawah nama Duan Museng, loyalitas target adalah 0%. Tidak ada kebencian, tapi loyalitas Duan Museng adalah 0%. Apa yang terjadi dengan Old Third? Lu Zhou bingung. Pada saat ini, kesetiaan Duan Museng tiba-tiba berubah. Loyalitas, plus 5%. Loyalitas, minus 5%. Siklus ini terus berulang-ulang untuk waktu yang lama. Bab 1150, gabung dan kelahiran kembali. Yang Lu Zhou lihat hanyalah kegelapan lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain memotong kekuatan penglihatannya. Meskipun frustasi karena tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, setidaknya, dia bisa memastikan Duan Museng masih hidup. Selain itu, Lu Wu telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menculik Duan Museng, itu tidak akan membunuhnya dengan mudah. Lu Zhou berspekulasi naik turunnya kesetiaan Duan Museng pasti disebabkan oleh kabut putih yang diludahkan Lu Wu, itu pasti salah satu kemampuan Lu Wu yang mendatangkan malapetaka pada kesadaran Duan Museng. Di mana tempat itu? Permukaan airnya tenang sehingga lebih terlihat seperti danau. Duan Museng jelas tidak berada di samudera tak berujung. Meskipun sekelilingnya gelap, itu tidak segelap tanah tidak dikenal. Menurut Wei Jiangnan, jejak Lu Wu terlihat di abis timur di tanah tidak dikenal. Pada saat itu, Wei Jiangnan mengatakan dia harus terbang terus-menerus selama 5 tahun tanpa istirahat dan tidur sebelum dia mencapai abis timur. Itu tidak terlihat seperti jurang timur atau tanah tidak dikenal. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ying Zhao. Bagaimana dia bisa lupa Ying Zhao berasal dari tanah tidak dikenal? Terlebih lagi, itu adalah Raja Binatang Buas yang pernah memerintah binatang buas juga, jadi dia pasti akrab dengan Lu Wu. Lu Zhou memerintahkan orang-orang untuk segera memanggil Ying Zhao dan Keong. Ketika Kons tiba, dia tampak sedikit pendiam. Mungkin, itu karena pemukulan yang dia terima sebelumnya. Ketika dia memasuki aula pelestarian, dia berlutut dan berkata, "Tuan." Lu Zhou tidak akan berkompromi dalam hal kultivasi. Mereka semua adalah muridnya sehingga dia tidak bisa bias ketika membimbing mereka. Ying Zhao benar-benar meniru Keong dan berlutut dengan canggung, mengangkat dua kukunya. Lu Zhou berkata, "Bangun dan bicaralah." "Terima kasih Tuan." Keong dan Ying Zhao berdiri. Lu Zhou memandang Ying Zhao dan bertanya, "Karena kamu tahu dari tanah tidak dikenal, apakah kamu tahu di mana Lu Wu sekarang?" Ying Zhao membuat banyak suara gemericik yang terdengar seperti sedang minum. Tak perlu dikatakan, Lu Zhou tidak mengerti satu hal pun. Keong berkata, "Tuan, dikatakan bahwa Lu Wu sangat sulit diatur. Itu sering membawa binatang buas untuk menyerang kota-kota manusia. Dikatakan Lu Wu harus berada di tanah tidak dikenal. Tepatnya, itu harus di tempat paling timur di tanah tidak dikenal." Petik 2. Tempat paling timur di tanah tidak dikenal. Lu Zhou bingung. IQ Ying Zhao selalu seperti anak kecil sehingga tidak mudah untuk memberi Lu Zhou deskripsi atau arahan yang jelas. "Iya, tempat paling timur." Lu Zhou berkata, "Lupakan saja. Ikuti aku." Karena Ying Zhao berasal dari negeri tak dikenal, menemukan tempat itu seharusnya tidak terlalu sulit. Karena lorong rahasia Dewan Menara Putih di tanah tidak dikenal terlalu jauh dari tempat Lu Wu terakhir terlihat, bukanlah ide yang baik untuk menggunakannya. Dia hanya bisa mengandalkan Ying Zhao. Dia harus menemukan Duan Museng sesegera mungkin, jika Lu Wu mendapatkan benih kekosongan besar, maka Duan Museng akan berada dalam bahaya. Tanpa diduga, Ying Zhao menggelengkan kepalanya dengan keras. Itu menyelipkan sayapnya dan menyusut kembali pada saat yang sama. Lu Zhou mengerutkan kening. "Apakah kamu takut?" Ying Zhao dengan cepat mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian di tanah. Keong berkata, katanya dia sangat takut. Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Tidak perlu menerjemahkan ini. Orang tua ini tidak sebodoh itu. Lu Zhou bangkit dan berkata, "Bahkan jika kamu takut, kamu harus ikut denganku." Celepuk. Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Mereka yang tidak mengenal Ying Zhao dengan baik akan terkejut dengan perilakunya, itu tidak berbeda dengan manusia. Ying Zhao membuat beberapa suara lagi. Keong berkata, "Tuan, dikatakan bahwa Cheng Huang tinggal dekat dengan tempat itu. Yang terbaik adalah membiarkan Cheng Huang memimpin." Petik 2. Cheng Huang. Lu Zhou bingung. Cheng Huang berasal dari kedalaman Moonlight Woodland. Apa kamu yakin? Ying Zhao mengangguk dan berdeguk lagi. Kons berkata, dikatakan mengetahui bahwa Moonlight Woodland mengarah ke bagian terdalam dari tanah tidak dikenal, tetapi tidak tahu persis di mana. Namun, karena sifat Lu Wu yang sulit diatur, tidak mungkin pergi ke tempat-tempat terpencil.
Dikatakan kita bisa mencari di tepi tanah tidak dikenal sebagai gantinya. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Jika itu benar, memang lebih cocok bagi Cheng Huang untuk memimpin. Apalagi Moonlight Woodlands, banyak pembudidaya di Great Yan bahkan tidak berani menjelajah jauh ke dalam hutan berkabut. Pembudidaya 6 daun bisa bermain-main di pinggiran hutan, penanam berdaun 8 bisa menjelajah sedikit lebih dalam ke hutan, tetapi mereka tidak akan cocok dengan binatang buas di sana. Setelah berpikir sejenak, Lu Zhou berkata, katakan pada Ye Tianxin untuk kembali ke Paviliun Langit Jahat. Oke, Keong pergi setelah menerima perintah Lu Zhou. Kemudian, Lu Zhou memandang Ying Zhao dan bertanya, apakah kamu ingin pergi ke Moonlight Woodland bersamaku? Astaga, bahkan bayangan Ying Zhao pun tidak terlihat di Aula Pelestarian. Dengan itu, keheningan kembali ke Balai Pelestarian. Jika saya ingin mencari Old Third, saya harus menjadi lebih kuat. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan jantung kehidupan Nether Wolf King. Berdengung, teratainya muncul di depannya. Perasaan terjebak di lautan Qi dan Tiannya telah benar-benar menghilang. Mudah baginya untuk memanifestasikan lotusnya sekarang. Kemudian, dia meletakkan peta bagan kelahiran di depannya untuk mempelajarinya. The Violet Palatial Mansion, Lu Zhou akhirnya memutuskan suatu posisi. Posisi ini cocok untuk semua kehidupan hati. Lu Zhou tidak ragu-ragu dan menempatkan hati kehidupan ke posisi yang dipilihnya. Klik, karena Lu Zhou sangat membutuhkan umur, dia memutuskan untuk menyimpan jantung kehidupan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di sebuah pulau yang luas tak dikenal. Lu Wu memandang Duan Museng yang diselimuti udara dingin tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, ia menundukkan kepalanya dan menghembuskan napas. Napasnya terasa menghangatkan Duan Museng. Energi ungu di Duan Museng telah benar-benar menghilang, dan naga ungu kecil terlihat di pergelangan tangannya. Muda, Tuan, meskipun Lu Wu telah berbicara dengan lembut, di telinga manusia, itu terdengar seperti seorang pembicara dari surga, menyebabkan tanah sedikit bergetar ketika berbicara. Pada saat ini, Duan Museng tiba-tiba membuka matanya dan memukul tanah dengan tangannya. Tombak Tuan terbang dari dekat ke tangannya. Duan Museng mundur ratusan meter dan mengacungkan tombak Tuan. Binatang buas. Lu Wu menatap Duan Museng, yang matanya hanya sebesar ibu jari. Kepalanya yang besar dimiringkan ke kiri dan ke kanan saat menatap Duan Museng dengan mata penuh rasa ingin tahu. Duan Lingtian menelan ludah sebelum mundur beberapa meter lagi. Guru telah mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa menang, Anda harus lari. Duan Museng berbalik tanpa berkata-kata dan terbang ke langit. Ketika dia berhenti setelah terbang beberapa saat, dia tercengang ketika melihat langit abu-abu yang tak terbatas dan danau yang luas. Di langit, binatang buas mengepakkan sayapnya yang besar, dan gerombolan ikan bisa terlihat samar-samar di bawah permukaan air. Di mana aku? Pada saat ini, sebuah kepala besar muncul di langit di depan Duan Museng. Kau berada di sebuah pulau, di tengah danau, meskipun Lu Wu berbicara sangat lambat, kata-katanya jelas. Duan Museng terkejut. Dia telah terbang untuk sementara waktu, tetapi mengapa sepertinya dia tidak bergerak sama sekali. Lari. Duan Museng hendak terbang lagi ketika Lu Wu mengangkat cakarnya dan menghentikannya. Tuan muda, ledakan. Duan Museng jatuh ke tanah, rambutnya berdiri. Dia melihat sekelilingnya, bingung. Kamu salah orang. Duan Museng mengangkat tombak Tuan dan mengarahkannya ke Lu Wu. Saat dia menusukkan tombaknya. Bang! Lu Wu mengangkat cakarnya, menghalangi tombak Tuan. Tidak, salah, Lu Wu berkata perlahan, 30.000 tahun, garis keturunan, aura, kamu, keturunannya, muda, Tuan. Keturunan. Duan Museng menikam tombak Tuan ke tanah. Lagi pula, Lu Wu terlalu kuat. Yang terpenting, Lu Wu tampaknya tidak berniat menyakitinya. Jika Lu Wu ingin membunuhnya, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Lu Wu mengangguk. Duanmu, Dian. Duanmu Dian. Aku belum pernah mendengar tentang dia, apakah memiliki nama keluarga yang sama berarti aku adalah keturunannya. Astaga, Lu Wu tiba-tiba menggesekkan cakarnya ke Duan Museng. Duan Museng buru-buru meraih tombak Tuan dan memegangnya secara horizontal di depannya. Bang! Dia dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Ketika dia menemukan pijakannya, dia melihat tangan dan lengannya dengan kaget. Dia bisa dengan jelas merasakan dia menjadi lebih kuat, dan itu bukan hanya sedikit. 30.000 tahun yang lalu, saya dikalahkan, oleh Yang Mulia, Master Duanmu, Dian, saya telah mengikuti dia sejak, kemudian, saya tidak akan salah, kata Lu Wu sambil mengangkat kepalanya ke langit.
Matanya yang besar memantulkan langit yang suram saat mengingat masa lalu. Betulkah? Duan Museng bertanya dengan skeptis. Luwu menunduk untuk melihat Duan Museng, menunggunya menerima kenyataan ini. Meskipun Duan Museng jujur, dia tidak bodoh. Luwu tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Selain itu, dia merasakan bahwa benih kekosongan besar telah terungkap, tetapi Luwu tampaknya tidak menginginkannya. Akhirnya, dia berkata, jadi saya adalah keturunan Duan Mudian dari lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Iya, meskipun ucapan Luwu kaku dan lambat, untungnya, Duan Museng masih bisa memahaminya. Duan Museng mundur selangkah lagi. Baiklah, aku percaya padamu. Namun, saya harus kembali. Petik 2. Kembali. Mengapa? Manusia, serakah, bodoh, lemah, tercela, tak tahu malu, dan, Luwu melontarkan kata-kata menghina di akhir kalimatnya yang membuat Duan Museng memerah. Aku juga manusia, kata Duan Museng canggung. Kamu, iblis, sekarang. Bab 1151, kembali ke Paviliun Langit Jahat. Setan, Duan Museng melepaskan tombak tuan untuk melihat pergelangan tangannya dengan tak percaya. Ada dua naga ungu seperti tanda lahir di pergelangan tangannya. Dia bisa merasakan tanda itu mengandung kekuatan sihir yang tak terlukiskan. Selama dia sedikit menyesuaikan primal ki-nya, kedua naga ungu itu akan bersinar samar, tampak seolah-olah mereka akan terbang kapan saja. Luwu menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Aku, menggunakan, esensiku, bergabung, dengan, mereka, garis keturunanmu, terbangun. Mereka, Duan Museng bingung. Bagaimanapun juga, lidah Luwu berbeda dari manusia. Oleh karena itu, pidatonya lambat. Korosif, energi, hebat, Void Seed. Energi korosif. Duan Museng menggaruk kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti satu hal pun yang dikatakan. Pada akhirnya, dia berkata, saya sangat berterima kasih Anda menyelamatkan saya, tetapi saya harus kembali. Duan Museng meraih tombak tuan dan melompat ke langit. Namun, ia segera menemukan setiap arah tampak sama. Luwu berkata sambil membungkuk dan mengabaikan Duan Museng seolah-olah berkata, jika kamu memiliki kemampuan, maka pergilah. Duan Museng berbalik dan berkata, kirim aku kembali. Luwu berkata dengan suara rendah, kembali, di mana? Untuk tuanku, ke Paviliun Langit Jahat, kata Duan Museng. Lawan? Kalahkan aku, dulu, kata Luwu mengantuk, penghinaannya terlihat jelas. Oke, Duan Museng mencengkeram tombak tuan dengan kedua tangan. Poros bergetar saat primal ki melonjak. Pada saat yang sama, naga ungu di pergelangan tangannya juga bersinar samar. Astaga, tombak energi emas menembak kami yang tampak seperti naga raksasa. Ujung tombak berdengung dengan frekuensi tinggi. Tubuh Duan Museng sejajar dengan permukaan danau saat dia menusukkan tombaknya. Ketika serangan akan mendarat, Luwu berbalik dan membuka rahangnya, mengembuskan kabut putih tebal. Duan Museng langsung membeku menjadi patung es. Luwu, jelas bosan, berbaring dan berkata, lemah. Duan Museng, petik 2, petik 2. Dia merasa sangat tercekik, dia bahkan tidak bisa mengalahkan binatang buas. Dia mencoba memobilisasi dan mengedarkan primal ki di lautan ki dantiannya dalam upaya untuk memecahkan segel es Luwu. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bahkan tidak ada retakan garis rambut yang terlihat di balok es. Baru saja Luwu mengatakan, dia terlalu lemah. Di Evil Sky Pavilion, bakatnya paling rendah, kekuatannya paling lemah, dan keterampilan pemahamannya paling lambat. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja untuk mengejar ketinggalan, dia tidak bisa dibandingkan dengan yang lain yang hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk melampaui dia. Namun, semua itu bukan berarti dia harus mengaku kalah atau menyerah. Duan Museng meraung. Pada saat ini, asap ungu naik dari lengannya seperti dua naga meliuk-liuk di sekujur tubuhnya. Bang! Duan Museng memecahkan es. Energi jahat berlama-lama di antara alisnya sementara asap ungu mengepul di sekujur tubuhnya seperti dua naga. Matanya bersinar dengan amarah yang dingin. Luwu mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Duan Museng. Itu tidak cukup. Kemudian, Luwu menginjak tanah dengan keempat cakarnya, menyebabkan pulau itu bergetar, sebelum melompat lurus ke langit. Air yang memercik dari danau segera membentuk tirai di langit yang membeku hanya dalam sekejap. Udara di pulau itu sangat dingin menusuk tulang, bahkan permukaan danau dan kumpulan ikan di bawahnya dibekukan oleh Luwu. Hanya dengan menggesekkan kakinya, Luwu mendorong awan menjauh dan mendarat di permukaan danau yang membeku. Itu gesit dan mendarat dengan ringan seperti kucing. Matanya memancarkan cahaya redup saat berkata,
gunakan sihirmu, kekuatan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melompat menjauh. 5 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Ketika Lu Zhou mengaktifkan bagan kelahirannya yang ke-8, dia merasakan sakit yang tajam, tetapi itu masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa ke-6 bagan kelahiran tersebut merupakan suatu siklus. Misalnya, rasa sakit saat mengaktifkan bagan kelahiran ke-8 mirip dengan rasa sakit saat dia mengaktifkan bagan kelahiran keduanya. Perbedaannya hanya kesulitan dalam mengaktifkan bagan kelahiran. Tanpa melewati ujian kelahiran, Istana Kelahiran tidak akan mampu menahan pengaktifan bagan kelahiran ke-7 atau ke-8. Untungnya, proses pengaktifan birth chart kali ini lancar. Dia sekarang telah berhasil memasuki tahap 8 bagan. Ukuran Istana Kelahiran setiap pembudidaya berbeda. Ukuran Istana Kelahiran seseorang menentukan batasnya. Misalnya, Luli hanya bisa mengaktifkan 5 bagan kelahiran. Jika dia ingin mengaktifkan lebih banyak bagan kelahiran, dia harus memperluas istana kelahirannya, yang merupakan tugas yang hampir mustahil. Di sisi lain, istana kelahiran Lu Zhou cukup ajaib. Setiap kali dia mengaktifkan bagan kelahiran, ukurannya akan membesar, istana kelahirannya telah tumbuh lebih besar dan lebih besar. Ini berarti dia masih jauh dari mencapai batasnya. Saya ingin tahu berapa banyak bagan kelahiran yang dapat saya aktifkan. Setelah semuanya stabil, Lu Zhou menarik lotusnya. Dia harus menunggu beberapa saat sebelum dia bisa mengaktifkan bagan kelahiran ke-9-nya. Selama beberapa hari terakhir, Lu Zhou juga memperhatikan bahwa kesetiaan Duan Museng telah meningkat dari 0 menjadi 20 sebelum jatuh ke 0 lagi. Anehnya, ketika dia menggunakan kekuatan penglihatan, dia bahkan tidak bisa melihat pemandangan yang gelap gulita lagi. Seolah-olah dia diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Lu Zhou sangat merasa bahwa dia terlalu meremehkan Lu Wu. Lansia benar, Kaisar Binatang sangat kuat. Jika Kaisar Binatang Buas begitu kuat, apakah ada binatang buas yang lebih kuat dari mereka di tanah tidak dikenal? Pada saat ini, Kons masuk ke aula pelestarian dan berkata, "Tuan, kakak senior ke-6 telah kembali ke Paviliun Langit Jahat." Lu Zhou mengangguk dan berkata, "Oke. Tuan, haruskah saya ikut juga?" Tanya Keong. Tanah tidak dikenal sangat berbahaya. Jika memungkinkan, Lu Zhou tidak ingin membawa Keong bersamanya. Namun, dia adalah satu-satunya di Evil Sky Pavilion yang tahu bahasa binatang. "Iya," Lu Zhou mengangguk. "Terima kasih, Tuan," kata Kons senang. Lu Zhou berkata, "Sangat berbahaya di tanah tidak dikenal. Berhati-hatilah setiap saat." "Dimengerti," kata Kons sambil membungkuk. Sejak Kons tumbuh dalam semalam, dia sudah lama ingin mencari tahu tentang masa lalunya. Bagaimana dia bisa rela menyerah pada kesempatan untuk pergi ke tanah tidak dikenal? Pagi selanjutnya, di Aula Rune, menguasai. "Aku ingin ikut juga," kata Yuaner kecil dengan cemberut. Lu Zhou melirik Yuaner kecil. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Di tanah tidak dikenal, lingkungannya keras, dan cahayanya langka. Ada juga banyak binatang buas yang jelek. Memang, itu adalah tempat yang baik untuk mendapatkan pengalaman. Anda kurang pengalaman dan menjadi lemah. Bukan ide yang buruk bagimu untuk mendapatkan pengalaman." "Ah, apakah begitu?" Yuaner kecil buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan, sebaiknya saya tidak pergi. Tidak apa-apa bagimu untuk membawa Little Junior Sister sendirian." Kamu tidak mau datang?" Lu Zhou bertanya, bingung. "Iya, aku tidak akan pergi, saya hanya mengatakan omong kosong sebelumnya." Yuan kecil menggenggam tangannya di punggungnya dan mundur selangkah sebelum dia menundukkan kepalanya. "Lupakan, tetap di sini kalau begitu. Jika Anda memiliki pertanyaan, bicarakan dengan saudara senior Anda." Petik 2. "Iya Tuan." Setelah itu, Lu Zhou dan Kons melangkah ke dalam lingkaran rahasia. Dengan kilatan cahaya, mereka menghilang dari pandangan. Pada saat ini, Ming Shiyin, yang telah muncul di beberapa titik, bersandar di pintu masuk Aula Rune dan berkata, "Saudari ke-9, jika Tuan tidak akan mengajakmu bermain, aku akan mengajakmu bermain." "Tidak dibutuhkan." Little Yuan memutar matanya ke arah Ming Shiyin dan berjalan keluar dari aula. Pakan. Qiongqi keluar dari samping dan menggonggong pada Little Yuaner. Yuaner kecil tidak hanya tidak takut, tapi dia juga menggonggong dengan keras. Pakan. Qiongqi merintih sebelum melarikan diri. Ming Shiyin. Petik 2, petik 2. Apakah ini contoh tipikal menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Ming Shiyin masih tenggelam dalam pikirannya ketika Zhu Honggong berjalan mendekat. Kakak senior keempat.
Apa masalahnya? Ming Xin berdeham dan menegakkan punggungnya, menunjukkan postur seorang kakak laki-laki. Apakah kamu ingin berdebat denganmu? Kakak keempat, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku bukan lagi orang yang sama dari masa lalu. Saya telah dilahirkan kembali selama bertahun-tahun di wilayah Lotus Kuning, kata Zhu Honggong. Ming Xin sedikit mengangguk dan meniru sikap Yu Sangrong saat dia berkata, keberanianmu terpuji. Hah? Sebelum Zhu Honggong bisa mencapai, Ming Xin sudah tiba di depannya. Bang, 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 serangkaian tangisan menyedihkan seperti hantu terdengar di udara. Sementara itu, ding, Anda telah mendisiplinkan Zhu Honggong. Hadiah, 200 poin prestasi. Ding, Anda telah mendisiplinkan Zhu Honggong. Hadiah, 200 poin prestasi. Bab 1152, Dewa Yan Agung berdiri di depanmu. Ming Xin memandang Zhu Honggong yang memar dan bengkak dengan puas dan bertanya, saudara muda ke-8, menurutmu siapa yang lebih bergaya? Kakak senior kedua atau aku? Petik 2. Zhu Honggong ingin menangis tetapi tidak menangis. Bukankah 11 daun itu sangat kuat? Mengapa saya tidak bisa mengalahkan siapapun? Setelah beberapa saat, Zhu Honggong menjawab, tentu saja, ini kakak senior keempat. Aku juga berpikir begitu, kata Ming Xin. Kakak keempat, apa basis kultivasimu? Zhu Honggong bertanya. Sebelumnya, ketika kakak senior keempatnya berdebat dengan tuan mereka, dia jelas dalam keadaan yang menyedihkan. Ming Xin tersenyum ambigu saat dia melirik Zhu Honggong dan berkata, saya hanya di bawah satu orang, Anda bisa memikirkannya sendiri. Zhu Honggong terkejut. Dia dengan cepat melangkah maju dan memijat bahu Ming Xin. Sangat kuat, maka aku tidak kalah dengan sia-sia. Ming Xin meniru penampilan tuannya dan berkata, keberanian adalah kualitas yang paling langka. Hanya dengan memiliki keberanian untuk menantang yang kuat, seseorang dapat maju. Anda telah meningkat, di masa lalu, kamu tidak akan melakukan ini. Kamu benar. Zhu Honggong mengangguk dengan ekspresi sedih. Saat ini, keempat tua, sebuah suara samar dan lembut terdengar dari atas gedung di seberang Hall of Runes. Ming Xin dan Zhu Honggong melihat ke arah suara itu dan melihat Yu Sangrong memegang pedang panjang umur, berdiri dengan tenang dengan punggung menghadap mereka. Yu Sangrong menghela nafas pelan. Kamu dan ke-8 tua telah meningkat pesat. Saya benar-benar senang. Kemudian, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, saya tiba-tiba menemukan teknik pedang baru. Saya ingin berdebat dengan Anda. Ming Xin, aku bersumpah aku tidak akan pernah bertingkah sok lagi. Tanpa menunggu jawaban Ming Xin, Yu Sangrong berkata sebelum dia terbang, aku akan menunggumu di arena latihan. Ketika Yu Sangrong terbang, lingkaran cahaya keemasan melintas di punggungnya sebelum menghilang. 11 daun emas terbang keluar dan berkumpul di sekitar pedang panjang umur sebelum mereka menghilang juga. Petik 2, Paviliun Langit Jahat di Yan Besar. Pan Zong menarik Zhou Jisfeng menuju aula utama. Saudara Zhou, Master Paviliun telah kembali. Cepat ikuti saya untuk bertemu dengannya. Petik 2. Tuan Paviliun sudah kembali. Zhou Jisfeng menyingkirkan Hai Void. Beritahu Nona Yue Xing. Jangan lupakan penjaga Li. Oke, segera setelah itu, Pan Zong, Hua Yue Xing, dan Zhou Jisfeng bertemu. Pan Zong berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan. Ketujuh telah memberitahu kami bahwa Master Paviliun telah menguasai seni peremajaan. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Tentu saja, saya mengerti, kata Zhou Jisfeng. Apa lelucon? Berapa kali dia menderita di masa lalu? Jika dia tidak memiliki sedikit kesadaran ini, itu akan terlalu memalukan. Mereka berjalan ke aula utama Evil Sky Pavilion bersama-sama, dan ketika mereka tiba di depan aula utama, mereka melihat Lu Zhou, Ye Tianxin, dan yang lainnya. Pan Zong berkata, salam, Master Pavilion, Nona ke-6, dan Nona ke-10. Yang lain menggemakan sapaan Pan Zong. Lu Zhou mengangguk dan berkata, saya memiliki hal-hal penting yang harus saya tangani, jadi saya tidak akan mengatakan omong kosong. Selama waktu ini, kalian semua telah tampil sangat baik dalam menjaga Paviliun Langit Jahat. Karenanya, kalian semua harus diberi hadiah. Petik 2. Ini tugas kita, kata Pan Zong. Kamu jujur dan tidak serakah untuk hadiah. Sangat bagus, Lu Zhou mengangguk dan berkata. Setelah itu, dia bertanya, di mana Zhao Yue? Petik 2, Sepertinya aku akan kehilangan harta lagi. Nona ke-5 pergi ke ibu kota surgawi. Pembudidaya 9 daun telah muncul satu demi satu di Gritian. Ada pembudidaya 10 daun juga.
Untuk alasan ini, binatang bagan kelahiran telah muncul lebih sering. Nona kelima perlu mengawasi ibu kota surgawi, kata Pan Zong. Lu Zhou bertanya, tidak ada 11 daun. Tidak, Great Yan perlahan-lahan berkembang. Ada beberapa pembudidaya 9 daun, tetapi tidak banyak pembudidaya 10 daun. Karena metode menumbuhkan daun ke-11 berbeda dengan pengaktifan bagan kelahiran, tidak banyak orang yang berani mencobanya, jawab Pan Zong. Ini sesuai dengan harapan Lu Zhou. Tanpa setidaknya 8 hingga 10 tahun, akan sulit bagi pembudidaya teratai emas untuk beradaptasi dengan metode kultivasi baru. Jalur budidaya domain teratai emas ditakdirkan untuk berbeda dari domain lainnya. Pan Zong bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Pavilion, kemana Anda akan pergi? The Moonlight Woodland, kata Lu Zhou acuh tak acuh sambil melambaikan lengan bajunya. Ye Tianxin, yang memahami sikap tuannya, memanggil Cheng Huang. Semua orang membungkuk. Selamat tinggal, Master Pavilion. Lu Zhou tidak tinggal lama di Evil Sky Pavilion. Dia terbang bersama Cons menuju arah barat daya. Setengah jalan ke Moonlight Woodland. Beberapa pembudidaya yang sedang berburu binatang buas di dekatnya terkejut ketika mereka melihat Cheng Huang terbang ke barat daya. Kemana Cheng Huang pergi? Orang di punggungnya seharusnya nona ke-6 Pavilion Langit Jahat. Semua pembudidaya tampak iri. Pakaian putih Ye Tianxin agak mencolok. Mungkin dia akan berburu binatang bagan kelahiran. Banyak pembudidaya di Great Yan bahkan telah bergabung dengan suku lain untuk berburu binatang buas di hutan berkabut barat daya. Petik 2. Tempat itu sangat berbahaya. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka dengan pergi ke sana. Tentu, itu tidak akan menjadi masalah jika itu adalah anggota dari Evil Sky Pavilion. Kecepatan Cheng Huang sangat cepat. Setiap lompatan menempuh jarak 10.000 meter. Tuan, di depan kita adalah parit surgawi di sebelah kiri Liangsu. Keong menunjuk pada sekawanan besar binatang terbang di kejauhan, melintasi parit surgawi dan terbang ke kota-kota manusia, saat dia berkata, Tuan, ada gerakan di atas parit surgawi. Binatang buas. Hanya beberapa pembudidaya yang bisa dilihat di udara, membunuh binatang terbang. Berhenti, kata Lu Zhou. Cheng Huang berhenti seperti yang diharapkan. Itu mengangkat kepalanya dan melihat binatang terbang. Keong berkata, ini adalah gelombang binatang kecil. Lu Zhou berkata dengan tenang, Ye Tianxin, kamu dan Cheng Huang menghadapinya. Ya Tuan. Lu Zhou dan Cons melompat dari punggung Cheng Huang. Tak lama, mereka melihat segel emas seperti kupu-kupu di kejauhan, membunuh binatang terbang. Tuan, ada beberapa di sana juga, kata Cons, menunjuk ke barat daya pada titik tertinggi parit surgawi. Semakin banyak binatang buas yang kuat muncul. Parit surgawi Great Yan sama dengan pegunungan Skywheel Great Tang. Ayo pergi dan melihat-lihat. Lu Zhou dan Keong terbang, mendarat di dekat parit surgawi. Tuan, serahkan padaku, Keong ingin sekali bertarung. Dia mengeluarkan 9 senar sitar. Pada saat ini, puluhan sosok terbang dari belakang mereka. Hei, kalian berdua, tempat ini sangat berbahaya. Cepat dan mundur ke Liangsu. Lu Zhou dan Cons berbalik dan melihat para pembudidaya Great Yan bergegas mendekat. Mereka mendarat di depan duo dan melihat binatang terbang di langit. Salah satu dari dua pembudidaya yang berdiri di dekat Lu Zhou berkata, serahkan ini pada Sekte Neter. Sekte Neter. Lu Zhou sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang kedua pembudidaya. Ketika kedua pembudidaya berbalik, Lu Zhou melihat Hua Chongyang dan Bai Yuqing, 2 dari 4 pelindung agung Sekte Neter. Waktu berlalu begitu cepat, dan banyak hal telah berubah. Wajah duo itu sudah terukir dengan jejak perubahan kehidupan. Tidak mengherankan mereka tidak mengenali Lu Zhou karena penampilannya yang masih muda. Lu Zhou memanggil, Hua Chongyang, Bai Yuqing. Duo itu tercengang. Namun, setelah dipikir-pikir, Yu Zhenghai, Master Sekte dari Sekte Neter, adalah murid pertama dari Evil Sky Pavilion, yang telah menyatukan tanah. Akibatnya, 4 pelindung agung dari Sekte Neter juga menjadi terkenal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka adalah orang-orang yang mengenali mereka. Hua Chongyang menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, tolong kembali. Setelah pertempuran sengit dimulai, Anda mungkin terluka. Petik 2. Lu Zhou bertanya, bagaimana dengan kalian berdua? Bisakah kamu menanganinya? Ini, kebanyakan pembudidaya tidak akan mau mengungkapkan kekuatan mereka jika diminta oleh orang asing. Namun demikian, Hua Chongyang dan Bai Yuqing menunjukkan pengekangan yang luar biasa dan berkata, meskipun kami tidak sekuat orang-orang dari Paviliun Langit Jahat, kami dapat menangani binatang buas ini.
Lu Zhou mengangguk sebelum dia bertanya, Hua Chongyang, Bai Yuqing, perhatikan baik-baik. Apakah kamu tahu siapa aku? Tidak ada alasan untuk menyembunyikan ini. Dia masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan di Moonlight Woodlands sehingga dia tidak boleh menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Hua Chongyang dan Bai Yuqing tampak bingung saat mereka menggaruk-garuk kepala. Ingatanku tidak bagus. Siapa Anda, Pak? Cons tersenyum dan berkata, Tuanku adalah Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat. Petik 2, petik 2. Reaksi pertama Hua Chongyang dan Bai Yuqing adalah bahwa lelucon itu sama sekali tidak lucu. Bagaimanapun, Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat adalah eksistensi seperti dewa yang dihormati semua orang di Yan Besar. Di masa lalu, masih ada orang yang berani meniru dia. Sekarang, siapapun yang berani melakukan hal seperti itu akan dipukuli sampai mati oleh penggemar fanatik. Namun, sejak dahulu kala, sebanyak cinta yang diterima, akan ada banyak kebencian. Masih banyak haters yang diam-diam masih menyebut Lu Zhou sebagai Old Demon Ji. Dengan pemikiran ini, keduanya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah orang yang berdiri di depan mereka adalah seorang pembenci. Bagaimana keduanya bisa tahu orang yang berdiri di depan mereka adalah Dewa Gritian? Namun demikian, setelah hidup begitu lama, keduanya menjadi lebih tenang dan tidak membuat keputusan cepat. Mereka mempelajari Lu Zhou dengan saksama sebelum mereka menemukan bahwa pemuda itu memiliki semacam karisma dan aura yang familiar tentang dirinya. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah dia adalah teman lama yang telah mereka lupakan. Saat ini, astaga, 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 kawanan binatang terbang-terbang ke bawah. Keributan besar menyebabkan semua orang berbalik. Mereka tampak seolah-olah menghadapi musuh besar. Satu binatang bagan kelahiran dan satu binatang besar. Masuk ke formasi. Hua Chongyang memerintahkan. Dipahami. Dengan itu, banyak pembudidaya bergegas keluar dan bertarung sengit dengan binatang buas. Bab 1153, melihat setan tua Ji lagi, 1. Hua Chongyang dan Bai Yuqing, satu di kiri dan satu di kanan, terus-menerus memerintahkan para kultivator untuk bertarung. Dapat dilihat bahwa mereka sangat berpengalaman. Kelompok pertama dari binatang buas tingkat rendah semuanya dibunuh oleh para pembudidaya yang berbaris berturut-turut. Hua Chongyang sesekali akan melepaskan pedang energi besar untuk menembak jatuh binatang buas yang lebih besar. Dia menatap bagan kelahiran binatang dan binatang besar di langit sebelum dia berkata, Bai Yuqing, bawa 10 orang bersamamu ke kanan dan tunggu perintah. Temukan kesempatan untuk meluncurkan serangan mendadak. Dipahami. Bai Yuqing membawa 10 orang bersamanya dan terbang ke kanan. Binatang terbang itu memiliki penampilan yang aneh, mereka tampak seperti persilangan antara swan dan burung hantu raksasa. Cakar mereka berkilau menyeramkan dalam cahaya. Ketika mereka melihat manusia, mereka menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah melihat makanan paling enak di dunia. Binatang besar itu adalah salah satu binatang terbang ganas yang semua orang kenal, binatang bagan kelahiran adalah Luan. Lu Zhou berspekulasi bahwa binatang terbang itu pasti telah membangun sarang di kedalaman parit surgawi, tempat gua mistik air hitam berada. Berdengung. Pada saat ini, Hua Chongyang memanifestasikan avatarnya. Avatar setinggi 150 kaki tanpa teratai emas menjulang di udara. Setelah melihat ini, moral para pembudidaya sangat meningkat. Mereka semua memanifestasikan pedang energi untuk bekerja sama dengan pemimpin mereka untuk membunuh binatang buas di depan mereka. Binatang bagan kelahiran. Semuanya, hati-hati. Lu Zhou ingin segera menyerang lebih awal. Dia sedikit terkejut ketika melihat Hua Chongyang telah menumbuhkan 9 daun. Dengan bakatnya, Hua Chongyang akan menjadi talenta top di domain teratai emas di masa lalu. Sudah 10 tahun. Berdasarkan basis kultivasi Hua Chongyang, dia sekarang harus menjadi master sekte sementara dari sekte Nether. Dia juga seorang tokoh terkemuka di Gritian. Karenanya, dia seharusnya tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Masuk akal bahwa dia telah menumbuhkan daun ke-9. Lu Zhou mengalihkan perhatiannya ke Bai Yuqing, fluktuasi primal ki-nya sedikit lebih lemah. Astaga! Tiba-tiba, binatang besar di langit di sebelah kiri tiba-tiba menukik ke bawah. Hua Chongyang sepertinya sudah menduga hal ini dan mengangkat avatarnya. Hati-hati dengan binatang bagan kelahiran. Bang! Avatar Hua Chongyang memblokir binatang raksasa itu. Setelah melihat ini, Bai Yuqing berteriak, pergi. Semua pembudidaya bergegas keluar, meluncurkan pedang energi dan pedang energi. Bang! 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 Tak lama kemudian, tubuh binatang besar itu penuh dengan luka, dan bulu-bulunya mulai rontok. 7 daun. Lu Zhou mengerutkan kening. Saat itu,
Bai Yuking sudah memiliki 7 daun. Tidak masuk akal bahwa setelah sekian lama, dia masih memiliki 7 daun. Ritme menyerang para pembudidaya sangat bagus, mereka maju dan mundur dengan tertib. Mereka selalu bisa menghindari binatang raksasa itu ketika sedang berjuang untuk menghindari hanyut. Pada saat yang sama, mereka selanjutnya akan menyerang tempat-tempat di mana ia terluka. Jelas mereka telah melakukan ini berkali-kali di masa lalu. Ketika binatang bagan kelahiran melihat binatang besar itu akan mati, ia memekik dan mengepakkan sayapnya, menimbulkan badai tornado. Semua orang mundur beberapa meter. Luan bergerak dengan kecepatan kilat. Itu menyapu beberapa pembudidaya. Bang, bang, bang. Sayangnya, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika mereka bersedia mematuhi perintah Bai Yuking, mereka hanya bisa disapu dan dilukai oleh Luan. Biarkan aku yang menangani, Hua Chongyang bergegas dengan avatarnya di belakangnya. Hasil pertempuran itu sulit ditentukan. Mereka bukan ahli seperti Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, mereka juga hanya pembudidaya 9 daun. Perbedaan itu seperti langit dan bumi. Setelah bertarung sebentar, Hua Chongyang melihat bahwa situasinya tidak optimis sehingga dia berkata, mundur. Binatang bagan kelahiran terlalu kuat. Kita harus meminta bantuan. Aku akan menahannya untuk saat ini, kata Hua Chongyang. Lu Zhou tidak bermaksud membuang banyak waktu, dia ingin mengambil kesempatan untuk melihat kekuatan mereka dan menunggu Ye Tianxin kembali. Bai Yuking mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mencari bantuan. Bai Yuking terbang kembali di bawah perlindungan yang lain. Melihat Lu Zhou dan Keong berdiri di sana dengan tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, terkejut, mengapa kamu masih di sini? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia akan bergerak ketika puluhan pembudidaya bergegas dari jauh. Ini adalah binatang bagan kelahiran. Semuanya, bersiaplah. Ini adalah binatang bagan kelahiran. Ketika para pendatang baru melihat binatang bagan kelahiran, ekspresi serakah segera muncul di wajah mereka. Grid Yan telah lama belajar tentang aktivasi bagan kelahiran. Mengambil keuntungan dari waktu ketika 10 daun naik bersama, banyak kekuatan baru membentuk kelompok dan mencari di mana-mana untuk hati kehidupan. Di Grid Yan, para pembudidaya masih berjuang mati-matian memperebutkan hati kehidupan yang paling dasar. Penampilan Luan menarik perhatian semakin banyak pembudidaya. Pemimpin pendatang baru melayang di udara dan tertawa. Itu adalah pelindung Hua dan pelindung Bai dari Sekte Nether. Bai Yuking mengerutkan kening dan berkata, kalian lagi. Binatang bagan kelahiran ini luar biasa. Sekarang bukan waktunya untuk memperjuangkan jantung hidupnya. Kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Saya setuju. Namun, setelah membunuhnya, saya menginginkan jantung kehidupan, kata pemimpin pendatang baru. Bang, bang, bang. Luan mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Beberapa pembudidaya tidak cocok untuk itu dan tidak punya pilihan selain mundur. Pada akhirnya, Hua Chongyang 9 daun masih sedikit kurang. Dia dipukuli sampai darahnya dan Qi melonjak. Pelindung Hua, kami tidak bisa bersaing denganmu. Kami hanya meminta hati kehidupan. Anda orang-orang dari Sekte Nether mendapat dukungan dari Evil Sky Pavilion sehingga Anda memiliki banyak hati kehidupan dasar, pemimpin terus berkata, Saudara Bai, Saudara Hua, jika Anda tidak setuju, itu akan terlambat. Petik 2. Di langit, Luan tiba-tiba menukik ke bawah lagi. Tangisannya yang tajam mengguncang tanah, dan cakarnya berkilauan mengancam. Jika Hua Chongyang dipukul kali ini, dia akan terluka parah. Sudah terlambat. Hua Chongyang berdiri di tengah avatarnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tiba-tiba, angin kencang tiba-tiba menghilang, dan teriakan tajam itu tiba-tiba berhenti. Hua Chongyang, yang telah memejamkan mata, hanya mendengar keheningan. Saya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Hua Chongyang membuka matanya dan menatap Luan besar di depannya. Pedang energi emas mempesona yang panjangnya 1000 kaki telah menembus titik vital dan dadanya. Ding! Membunuh satu sasaran. Memperoleh hati kehidupan dasar. Hadiah, 1000 poin prestasi. Petik 2. Petik 2, petik 2. Luan mati begitu mudah. Perhatian semua orang beralih ke Lu Zhou, pemilik pedang energi. Lu Zhou tidak peduli dengan reaksi orang-orang itu. Sebaliknya, dia melihat dengan acuh tak acuh pada binatang terbang besar yang mengepakkan sayapnya dengan keras. Dia menarik pedang energinya dari tubuh Luan dan menebasnya dari sisi kiri bawah ke sisi kanan atas. Astaga, sama seperti itu, binatang besar itu terbelah menjadi dua dengan potongan yang rapi. Ledakan besar jatuh ke tanah sebelum darah merah gelap menyembur keluar dari dua bagian tubuhnya. Bau darah yang menyengat menggerakkan saraf mereka. Ini,
Kematiannya bahkan lebih mengerikan daripada kematian Luan. Lu Zhou dengan mudah membunuh Luan. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat dari Luan. Jika dia begitu senang, dia bisa saja dengan sengaja menyeret pertempuran dan melakukan pertarungan yang luar biasa sebelum membunuh Luan dengan cara yang mencolok. Namun, dia tidak menemukan sensasi dalam melakukan itu. Jauh lebih memuaskan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Bai Yuqing dan Hua Chongyang, pemimpin para pembudidaya yang baru saja tiba bahkan lebih tercengang. Setelah binatang raksasa dan binatang bagan kelahiran mati, masih ada banyak binatang buas tingkat rendah yang tersisa, tetapi mereka tidak lagi menjadi masalah. Namun demikian, karena jumlah mereka yang banyak, tidak akan mudah untuk membunuh mereka semua sekaligus. Karena itu, Lu Zhou memanggil Keong. Cons mengerti maksud tuannya. Dia mengetuk jari kakinya dengan ringan dan terbang ke udara. 9 senar sitar melayang di depannya. Lagu ziarah bergema di udara, mengaduk angin merah yang meniup semua binatang buas menjauh. Bab 1154, Melihat Setan Tua Ji lagi, 2. Ketika semua orang sadar kembali, mereka berteriak kaget. Pembudidaya teratai merah. Semua orang waspada dan memusuhi orang-orang dari domain Lotus Merah dengan Jiang Wengsu sebagai contoh. Setelah masalah Jiang Wengsu menyebar di Gritian, sebagian besar pembudidaya di Gritian memiliki kesan buruk tentang domain Lotus Merah. Sejak awal, diskriminasi dan prasangka selalu ada, dan tidak mungkin dihilangkan. Energi merah di udara seperti pisau, terus-menerus menebas binatang terbang di udara. Mereka yang melarikan diri tidak kembali. Dengan 9 senar sitar, keterampilan Cons ditampilkan sepenuhnya. Para pembudidaya dalam hati kagum dengan itu. Bahkan jika mereka tidak senang, mereka tidak berani menyuarakan pikiran mereka. Segera setelah itu, Cons meletakkan satu tangan di 9 senar sitar, dan musik berhenti tiba-tiba. Ketika dia turun dari langit, 9 senar sitar menyusut dan mendapatkan kembali penampilan aslinya yang indah dan unik. Kemudian, dia menggantungnya di pinggangnya lagi. Tuan, sudah selesai, kata Cons, tidak menantang sama sekali. Itu baik-baik saja bahwa masalah itu diselesaikan. Bagian pertama dari kalimat Cons baik-baik saja, tetapi bagian kedua dari kalimatnya memberikan pukulan telak bagi semua orang, menusuk hati mereka. Mereka telah mempertaruhkan hidup mereka untuk menghentikan gelombang binatang, tetapi di depan wanita muda ini, gelombang binatang itu tidak menantang sama sekali. Namun, kepada siapa mereka bisa mengadu? Oke, Lu Zhou mengangguk. Cons berbalik dan melihat ke kejauhan. Kakak senior belum kembali. Tunggu sebentar lagi, kata Lu Zhou. Pada saat ini, Hua Chongyang dan Bai Yuqing buru-buru mendarat di depan Lu Zhou dan membungkuk padanya. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Semua orang mengikutinya dan membungkuk. Pemimpin para pembudidaya yang baru saja tiba tidak berani lalai dan bergegas juga. Dia berkata tanpa rasa terima kasih, kapan Gritian memiliki ahli seperti itu? Benar-benar hebat Yan dan nasib baik orang-orangnya memiliki ahli seperti itu. Sanjungan semacam ini, Lu Zhou memandang Hua Chongyang dan bertanya, Hua Chongyang, mengapa kamu hanya memiliki 9 daun? Hanya 9 daun, kata-kata ini agak menusuk ke hati dan telinga. Kata Hua Chongyang, saya merasa malu. Saya tidak terlalu berbakat untuk memulai. Ini semua berkat saudara-saudaraku sehingga aku bisa menumbuhkan daun ke-9. Petik 2. Bai Yuqing, bagaimana denganmu? Aku, Bai Yuqing tergagap. Hua Chongyang datang untuk menyelamatkan dan menjelaskan, saudaraku ini mengikuti Master Sekte untuk bertarung di Liangzhu di masa lalu. Pada saat itu, dia merusak lautan kidantiannya. Tidak mudah baginya untuk memulihkan 7 daunnya. Lu Zhou mengangguk dan bertanya, di mana Yang Yan dan Diking? Hua Chongyang mendengarkan Lu Zhou berbicara seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Namun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa dan menjawab, mereka berada di ibu kota surgawi. Akhirnya, Lu Zhou berbalik untuk melihat pemimpin pendatang baru. Dan siapa Anda? Pemimpin itu segera merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Senior, kami hanya di sini untuk membunuh binatang bagan kelahiran. Lu Zhou berbalik untuk melihat bangkai Luan di tanah sebelum dia mengangkat tangannya. Astaga, jantung kehidupan Luan terbang keluar dari bangkainya menuju pemimpin. Pemimpin itu melompat ketakutan sebelum berkata, Senior, saya tidak berani, saya tidak berani. Sejak senior membunuhmu, maka jantung kehidupannya secara alami menjadi milik senior. Kamu cukup bijaksana, kata Lu Zhou sebelum dia melemparkan hati kehidupan ke Hua Chongyang. Ambil. Hah? Hua Chongyang tercengang. Ini adalah jantung kehidupan bagan kelahiran bis,
tapi itu diberikan begitu saja. Yang lain iri, cemburu, dan kesal ketika mereka melihat ini. Pada saat ini, tangisan Cheng Huang terdengar ke arah Liangsu. Sebagian besar orang yang hadir telah melihat Cheng Huang sebelumnya sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenalinya. Kakak perempuan kembali, kata Kons dengan penuh semangat. Sikapnya sedikit mirip dengan Yuan kecil saat ini. Memang benar bahwa seseorang akan dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengannya. Cheng Huang melompat dan terbang ke langit. Ding! Disembah oleh 150 orang. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Nona ke-6 dari Paviliun Langit Jahat. Ledakan. Cheng Huang yang besar melompat melintasi parit surgawi dan mendarat di dekatnya sebelum ia duduk. Ye Tianxin berdiri di punggung Cheng Huang. Jubah putihnya berkibar tertiup angin saat dia berkata, "Tuan, saya telah berurusan dengan semua binatang buas." Lu Zhou mengangguk. Dia tidak memperhatikan kerumunan dan berkata kepada Kons, "Ayo pergi." Duo ini terbang ke punggung Cheng Huang. Cheng Huang mengerti maksud Lu Zhou. Itu hanya melirik sekelilingnya sebentar sebelum melompat lagi. Hua Chongyang, Bai Yuqing, dan para pembudidaya lainnya. Petik 2,2. Semua orang tercengang. Setelah Cheng Huang benar-benar menghilang dari pandangan, seseorang menggosok mata mereka dan bertanya, apakah itu benar-benar Old Demon Ji? Memukul. Pemimpin kelompok pembudidaya baru berbalik dan menamparkan mulut orang yang berbicara. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Aku bermaksud mengatakan Senior Ji. Pemimpin itu menelan ludah sebelum berkata kepada Hua Chongyang, Saudara Hua, tolong jangan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Jika Senior Ji tidak bertindak lebih awal, aku akan membantu. Ketika Hua Chongyang sadar kembali, dia merasionalisasi bahwa itu normal bagi Lu Zhou untuk menyamar ketika melakukan bisnisnya di luar. Di masa lalu, Lu Zhou juga menyukai penyamaran ketika dia berkeliaran di ibu kota surgawi. Akhirnya, Hua Chongyang berkata, saya bukan orang yang berpikiran sempit. Kemudian, pemimpin itu terus bertanya, bagus sekali, Saudara Hua. Dengar, kita bisa dianggap sebagai kenalan lama, kan? Apakah Anda pikir Anda dapat memberi saya kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Nether? Kita lihat saja nanti. Mari kita bersihkan binatang buas yang tersisa terlebih dahulu. Petik 2. Baiklah, serahkan padaku. Setelah menuju barat daya dan melewati hutan yang sangat luas, Lu Zhou dan yang lainnya tiba di wilayah suku lain. Meskipun angin bertiup kencang, namun tidak terlalu dingin. Faktanya, banyak pohon mempertahankan penampilan musim panas mereka. Hanya sedikit yang tidak tahan musim menguning. Primalki berlama-lama di atas hutan, memberikan hutan rasa misteri. Di masa lalu, butuh 10 hingga 14 hari bagi Yu Sangrong untuk tiba di tanah tulang terkubur. Namun, dengan kecepatan cepat Cheng Huang, hanya butuh kurang dari setengah hari sebelum Lu Zhou dan yang lainnya tiba. Tuan, kita di Loulan, kata Ye Tianxin sambil menunjuk ke kota kuno Loulan di depan. Lu Zhou mengangguk dan berkata, ke arah barat daya. Dipahami. Cheng Huang menurut dan terbang ke barat daya. Sementara itu, Kons melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan, kecepatan Cheng Huang sebenarnya bisa lebih cepat. Lebih cepat. Yah, bagaimanapun juga, dia memang sengaja mengecilkan tubuhnya. Seolah mengerti, Cheng Huang mengangkat kepalanya dan berteriak. Itu berdiri dengan dua kaki, membelah awan, dan mengangkat kedua kuku depannya. Pada saat ini, Lu Zhou dan Ye Tianxin menemukan tubuh Cheng Huang berkembang pesat. Ye Tianxin mengingat saat ketika Cheng Huang pertama kali datang ke Gritian. Memang benar dia telah menyusut, tetapi bisakah dia pulih? Segera setelah itu, Cheng Chuang menjadi raja binatang setinggi 1000 kaki. Itu sangat panjang sehingga tubuhnya tampak mampu melilit lapangan sepak bola. Ledakan. Cheng Huang melompat lagi dan terbang ke barat daya. Setengah hari kemudian, di pintu masuk hutan berkabut. Ada banyak suku lain di pintu masuk hutan. Ada juga pembudidaya dari Gritian. Terlepas dari asal-usul mereka, mereka ada di sini untuk mencoba peruntungan di pinggiran hutan berkabut. Beberapa suku lain terbang bola-balik di pintu masuk hutan dengan avatar Raja Serigala, avatar harimau, avatar macan tutul, dan jenis avatar lainnya. Pada saat ini, seseorang berteriak, apa itu? Lari, itu Cheng Huang, pelindung Gritian. Suku lain melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ledakan. Cheng Huang mendarat dan berhenti di depan pintu masuk hutan berkabut. Ye Tianxin menepuk kepala Cheng Huang dan berkata, ayo masuk. Cheng Huang mengangguk dan melompat ke depan lagi,
memasuki hutan berkabut. Setelah itu, kecepatannya berubah menjadi berlebihan saat menyerbu ke kedalaman hutan. Bab 1155, Gulungan Tulisan Surgawi di Dasar Danau. Seperti namanya, hutan itu diselimuti kabut sepanjang tahun. Karena jarak pandang yang rendah, mudah tersesat di sini. Ada juga banyak binatang buas di hutan. Jika seseorang bertemu dengan binatang buas yang kuat, dia tidak akan berbeda dengan seekor domba yang berlari ke dalam sekawanan serigala, tidak ada keraguan bahwa seseorang akan mati. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak banyak pembudidaya di Gritian yang berani menjelajah jauh ke dalam hutan. Di sisi lain, sebagian besar dari mereka yang menjelajah lebih dalam tidak hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Pada saat ini, Kons menunjuk ke pohon-pohon di sekitarnya dan berkata, "Tuan, pohon-pohon ini semakin tinggi. Jangankan dunia budidaya, bahkan hutan biasa di bumi memiliki pohon-pohon purba yang menjulang tinggi di atas awan. Di hutan berkabut tempat pepohonan menyerap energi vitalitas dan esensi surga dan bumi, tidak mengherankan jika ada beberapa pohon yang begitu tinggi." Hanya dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Cheng Huang terbang tanpa lelah, melintasi tebing dan gunung, hingga meninggalkan hutan berkabut. Lebih jauh di depan adalah Moonlight Woodland. "Kami sekarang berada di dekat jurang," kata Ye Tianxin. Matahari bersinar cerah dan indah di langit. Lingkungannya berbeda dari hutan berkabut yang suram. Lu Zhou mengamati sekelilingnya dan bertanya, "Disinilah Anda menerima warisan Verfok?" Ye Tianxin mengangguk sebelum dia berkata sambil menghela nafas, "Ya. Aku tidak menyangka tidak ada yang berubah di sini bahkan setelah bertahun-tahun berlalu." Cheng Huang pindah ke tepi jurang sebelum melompat ke bawah. Pada saat yang sama, banyak binatang buas terlihat memanjat jurang atau mengitari langit di atas jurang. Itu adalah pemandangan yang cukup mengejutkan. Kons berkata sambil tersenyum, mereka menyambut Cheng Huang kembali. Cheng Huang jatuh dengan cepat. Pada saat ini, seekor binatang buas yang panjangnya 100 meter melebarkan sayapnya, secara tidak sengaja menghalangi jalan turunnya Cheng Huang. Cheng Huang tidak sopan dan langsung menginjak sayap binatang buas itu. Binatang buas itu menjerit kesakitan dan buru-buru terbang. Ledakan. Penurunan berlangsung selama sekitar 15 menit sebelum Cheng Huang akhirnya mendarat di kedalaman jurang. Ye Tianxin tersenyum dan berkata, "Kami di sini. Di sini sangat indah." Kons mengikuti Ye Tianxin berkeliling. Ye Tianxin menunjuk ke timur dan berkata, "Ada sebuah danau kecil di sana. Saya juga membangun rumah kecil di sana." Kedua wanita itu terbang ketika mereka berbicara. Sebenarnya, Lu Zhou tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia benar-benar ingin pergi ke tanah tidak dikenal sesegera mungkin untuk menemukan Lu Wu dan menyelamatkan Duan Museng. Namun, karena mereka sudah ada di sini, tidak masuk akal untuk tidak melihat-lihat setidaknya. Segera setelah itu, ketiganya tiba di tepi danau. Pepohonan di sekitar tepi danau rimbun dan penuh vitalitas. Patung itu masih berdiri di tepi danau. "Tunggangan Verfok Cheng Huang, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyangmu," kata Lu Zhou ketika dia melihat kata-kata di sebelah patung itu. Ye Tianxin mengangguk. "Jika bukan karena itu, aku tidak akan bisa menumbuhkan daun ke-8. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. "Kamu meremehkan dirimu sendiri." Ye Tianxin tidak mengerti apa maksud Lu Zhou. Lu Zhou berkata, "Saat itu, saya memberi Anda benih kekosongan besar dengan harapan Anda akan menentang surga dan mengubah nasib Anda. Dengan benih kekosongan besar dan energi, apalagi hanya daun ke-8, bahkan tahap berputar 1000 alam tidak menjadi masalah." Petik 2. Kekosongan besar, Ye Tianxin mengingat kata-kata si Wuya dan pil obat yang dia minum untuk menyembunyikan auranya. Sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia buru-buru berlutut dan bersujud sebelum dia berkata, "Guru baik. Saya telah melakukan kesalahan pada Tuan di masa lalu dan hampir melakukan kesalahan yang tidak dapat diubah." Lu Zhou memandang Ye Tianxin yang bersujud sebelum dia berkata sambil menghela nafas, "Masa lalu adalah masa lalu, tidak perlu mengangkatnya. Ayo pergi." Lu Zhou hendak pergi ketika kilatan cahaya di dasar danau menarik perhatiannya. Ye Tianxin dan Kons telah memperhatikan reaksi tuan mereka dan mengikuti arah tatapannya sebelum mereka menemukan kelainan di dasar danau juga. Mungkin, sudut di mana matahari bersinar tepat, sinar matahari jatuh di tengah danau, di antara dua batu raksasa, memantulkan sesuatu dari dasar danau. "Ada sesuatu di sana," Ye Tianxin berkata, "Tuan, saya akan mengambilnya untuk Anda." Lu Zhou mengangguk. Ye Tianxin melompat ke danau sebening kristal. Jubah putih dan rambut putihnya berkibar di bawah air, tampak seperti pita putih. Ketika dia mencapai dasar danau, dia melihat sebuah gulungan. Kata-kata di atasnya bersinar.
Ye Tianxin melihat sekelilingnya dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada jebakan sebelum dia menggunakan segel energi untuk mengambilnya. Ketika dia akhirnya muncul dari danau, tetesan air mengalir di tubuhnya kembali ke danau. Dia sudah luar biasa apa adanya. Sosoknya yang ramping seperti kembang sepatu saat dia berdiri diam. Pakaiannya yang basah menonjolkan sosoknya yang ramping, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Astaga, energi melonjak keluar dari tubuh Ye Tianxin dan menguapkan air di tubuhnya. Sama seperti itu, dia kembali ke keadaan sebelum dia melompat ke dalam air. Dia tidak sabar untuk melihat gulungan di tangannya. Gulungan tulisan surgawi. Ye Tianxin mengenali gulungan itu karena terlihat mirip dengan yang ditemukan Yu Sangrong di makam Melilot. Lu Zhou mengangguk sambil mengamati sekelilingnya lagi. Tidak heran energi vitalitas di sini sangat murni, dan danau ini menyimpan energi khusus. Ternyata, gulir tulisan surgawi saya ada di sini. Ye Tianxin merasa bahwa semuanya ajaib, dia tidak menyangka gulungan tulisan surgawi milik tuannya tergeletak di dasar danau. Dia mengira dia telah menumbuhkan daun ke-8 dengan mengandalkan warisan Fairfolk dan ketekunannya sendiri. Namun, hari ini, dia menemukan bahwa semuanya masih merupakan hadiah dari tuannya. Semuanya sudah ditakdirkan. Keong bertanya, bingung, gulungan tulisan surgawi guru. Jika itu Little Yuaner, dia akan berkata, nama guru tidak tertulis di atasnya. Ye Tianxin dengan hormat menyerahkan gulungan itu kepada Lu Zhou. Menguasai. Lu Zhou mengambil gulungan tulisan surgawi. Ding! Memperoleh gulir tulisan surgawi terbuka yang tidak lengkap. Petik 2. Lu Zhou samar-samar bisa merasakan kekuatan mistik tertinggi dari gulir tulisan surgawi. Lu Zhou menelusuri ingatan Ji Tiandao. Dapat dimengerti bahwa Ji Tiandao meninggalkan gulir tulisan surgawi kepada janda permaisuri Yan Agung sejak janda permaisuri, Ji Tiandao, dan Liu Ge berkenalan. Namun, bagaimana gulungan ini berakhir dengan Fairfolk? Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada pola yang menghubungkan lokasi-lokasi dari gulungan tulisan surgawi bersama-sama, mereka muncul secara acak. Ketika Lu Zhou berpikir tentang bagaimana bermeditasi pada tulisan surgawi akan menghadiahinya dengan gulungan terbuka, dia bertanya-tanya apakah semuanya diatur oleh sistem. Ye Tianxin tersenyum dan menjelaskan kepada Cons, adik perempuan, kamu tidak menyadari hal ini, tetapi saat itu, Evil Sky Pavilion mungkin mengguncang dunia. Tidak ada orang yang tidak mengingini harta Evil Sky Pavilion. Sekte pencopet dan 5 tikus dari Upper Prime City mencuri dari Evil Sky Pavilion berkali-kali. Jika 10 sekte besar tidak tercela dan tak tahu malu dan mencuri begitu banyak harta, bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan di Gritian? Keong mengangguk. Cheng Huang berteriak sebelum menundukkan kepalanya untuk minum dari danau. Kemudian, ia melirik gulungan di tangan Lu Zhou dan membuat serangkaian suara. Keong berkata, Tuan, dikatakan bahwa ia menemukan gulungan itu di tanah tak dikenal dan membawanya kembali ke sini sebelum meletakkannya di dasar danau. Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Tidak ada cara untuk menjelaskan ini. Bagaimana saya akan mempertahankan citra saya? Untungnya, Ye Tianxin berkata sambil tersenyum, ini tidak mengejutkan. Beberapa harta yang hilang di masa lalu mengalir ke kerajaan utara dan beberapa pergi ke suku lain. Bukan tidak mungkin beberapa harta karun berakhir di tanah tidak dikenal. Kamu benar. Cheng Huang mengangkat kepalanya lagi. Lu Zhou meletakkan gulir tulisan surgawi di lengan bajunya sebelum dia melompat ke punggung Cheng Huang dan berkata, sudah waktunya untuk pergi. Gulungan tulisan surgawi adalah masalah kecil. Menyelamatkan kakak senior ketiga Anda adalah masalah penting. Petik 2. Dipahami. Ye Tianxin dan Cons berkata serempak.